Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purnamasari, NIM 1650111. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisa Kepuasan Pelanggan Terhadap Pelayanan Karyawan Alfamidi Menggunakan Metode Kano. Kita masuk ke latar belakang. Kepuasan pelanggan merupakan tanggapan dari pelanggan atas jasa yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi alat ukur bagi Alfamidi untuk mengetahui kualitas kinerja pelayanan yang diberikan, agar pelanggan merasa puas dengan hasil yang didapatkan. Menciptakan informasi yang baik kepada orang lain, Alfamidi harus memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan harapan pelanggan, yang akan dijadikan bahan evaluasi terhadap tingkat kepuasan pelayanan, penilaian secara langsung terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, dan hal ini akan merugikan pihak perusahaan jika terjadinya ketidakpuasan pelanggan. Untuk mengatasi masalah tersebut dibutuhkan metode untuk menganalisa kepuasan pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Permasalahan yang terjadi pada Alfamidi Minimarket adalah belum adanya sistem pengukur tingkat kepuasan pelanggan terhadap kualitas pelayanan. Hal ini berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, sehingga pihak Alfamidi membutuhkan pertimbangan evaluasi penilaian kualitas pelayanan berdasarkan penilaian langsung dari pelanggan. Selanjutnya, batasan masalah. 1. Jumlah data kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 kuesioner untuk Alfamidi Karangbalik Tarakan. 2. Kriteria yang ada dalam penelitian ini adalah 1. Keandalan reliability, kemudahan dalam pembayaran secara debit dan kredit, karyawan memberikan informasi dengan tepat, karyawan berpengetahuan luas. 2. Daya tanggap responsif, kecepatan dalam pelayanan, kemampuan komunikasi karyawan, kesabaran karyawan dalam melayani pelanggan. 3. Jaminan asuransi, kejujuran dan kepercayaan karyawan, keamanan dalam transaksi, kesopanan karyawan melayani pelanggan. 4. Empati, kepedulian karyawan terhadap kepuasan pelanggan, pemahaman karyawan terhadap kebutuhan pelanggan. 5. Bukti fisik, tangibles, kebersihan dan kerapian minimarket, penampilan dan kerapian karyawan, jam operasi yang jelas, tersedia sarana protokol kesehatan atau tempat cuci tangan. Melakukan uji validitas kuesioner untuk mengukur valid atau tidak atribut pada setiap dimensi yang digunakan. Yang keempat, skala Likert yang digunakan 1-5 untuk mengukur tanggapan baik maupun buruk suatu pernyataan. Tingkat pengukuran kepuasan berupa setuju 5, mengharapkan 4, netral 3, memberi toleransi 2, tidak setuju 1. Yang kelima, hasil output dari penelitian ini berupa atribut pelayanan yang harus ditingkatkan atau dipertahankan. Selanjutnya, penjelasan metode. Model Kano dikembangkan oleh Noriaki Kano. Kano 1984. Model Kano bertujuan untuk mengkategorikan atribut-atribut dari produk maupun jasa berdasarkan seberapa baik produk tersebut mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, langkah-langkah mengklasifikasi atribut berdasarkan model Kano. Menentukan kategori atribut tiap responden. Keterangannya: questionable, diragukan; attritive, menarik; one dimensional, satu ukuran; reverse, kemunduran; must be, keharusan; indifferent, netral. Bobotnya ada 1 suka, 2 sudah semestinya, 3 netral, 4 tidak masalah, 5 tidak suka. Menghitung jumlah masing-masing kategori Kano dalam tiap-tiap atribut. Menentukan kategori Kano untuk tiap atribut dengan menggunakan Blood Formula Walden 1993 sebagai berikut. Jika O tambah A tambah M lebih besar dari I tambah R tambah Q, maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari 0 O A N.
Jika O tambah A tambah M lebih kecil dari I tambah R tambah Q, maka grade diperoleh dari yang paling maksimum dari I tambah R tambah Q. Jika jumlah nilai O tambah A tambah M sama dengan I tambah R tambah Q, maka grade diperoleh yang paling maksimum di antara semua kategori Kano, yaitu O, A, M, I, R, Q. Menghitung nilai better dan worst. Better mengidentifikasi seberapa banyak kenaikan kepuasan pelanggan jika tidak menyediakan fiturnya. A dan O worst mengindikasikan seberapa banyak penurunan kepuasan pelanggan jika kita tidak menyediakan fiturnya. O dan M. Adapun rumus untuk menghitung worst dan better adalah sebagai berikut. Tindakan perbaikan secara umum panduan bagi organisasi dalam menentukan target untuk kategori Kano adalah berupa memenuhi semua atribut must be, mempunyai kinerja yang lebih baik daripada kompetitor pada atribut one dimensional, dan memasukkan atribut attributif yang beda dengan kompetitor. Baiklah, saya akan masuk ke demo aplikasi. Baiklah, kita akan mendemokan aplikasi. Kita masuk ke form login. Di sini ada nama pengguna dan kata sandi. Kita akan masuk login. Jika kata sandinya salah, maka muncul pesan nama pengguna atau kata sandi yang Anda masukkan salah. Jika benar, maka muncul pesan berhasil masuk. Kita masuk ke menu utama. Di sini ada 3 form: input kuesioner, perhitungan metode Kano, dan keluar. Kita masuk ke input kuesioner. Di sini ada nomor responden, nama, alamat, jenis kelamin, dan di sini ada cara pengisiannya. TS tidak setuju, MT memberi toleransi, N netral, M mengharapkan, S setuju. Di sini ada kuesioner fungsional dan disfungsionalnya. Kita akan input Sarina, tinggalnya di Sebengkok, jenis kelamin perempuan. Di sini kita akan isi bagian fungsional terlebih dahulu. Jika kita setuju, kita pilih 5. Kebersihan dan kerapian minimarket, penampilan karyawan rapi, 5. Jam operasi yang konsisten, 5. Pihak Alfamidi menjelaskan promo secara detail. Karyawan memberikan informasi dengan tepat. Kemudahan dalam pembayaran secara debit dan kredit. Kecepatan dalam melayani pelanggan. Pihak Alfamidi berkomunikasi dengan baik. Tingkat kesabaran karyawan dalam menerima keluhan pelanggan. Karyawan sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan. Karyawan memberikan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan. Kejujuran dan kepercayaan karyawan. Keamanan dalam transaksi. Kesopanan karyawan melayani pelanggan. Selanjutnya kita masuk ke disfungsional. Tersedia sarana protokol kesehatan atau tempat cuci tangan. Jika tidak terpenuhi, apakah kita setuju? Kita pilih tidak setuju. Kebersihan dan kerapian minimarket. Penampilan karyawan rapi. Jam operasi yang konsisten. Pihak Alfamidi menjelaskan promo secara detail. Karyawan memberikan informasi dengan tepat. Kemudahan dalam pembayaran secara debit dan kredit. Kecepatan dalam melayani pelanggan. Pihak Alfamidi berkomunikasi dengan baik. Tingkat kesabaran karyawan dalam menerima keluhan pelanggan. Karyawan sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan. Karyawan memberikan pelayanan yang sama tanpa membeda-bedakan. Kejujuran dan kepercayaan karyawan.
keamanan dan transaksi, kesopanan karyawan dalam melayani pelanggan. Jika sudah terisi, kita klik simpan. Maka muncul pesan data berhasil disimpan. Setelah itu kita cari data yang sudah kita inputkan, L108 enter, maka muncul data yang sudah kita isi. Selanjutnya kita kembali, kita masuk ke form perhitungan metode kanan. Di sini ada fungsional dan disfungsional. Ini adalah hasil dari perhitungan responden. Hasilnya fungsional dan disfungsional kita rekap, maka muncul penetapan kategori kanun. Selanjutnya kita klik hitung nilai betters dan mores. Nah, di sini muncul. Kita klik next, maka muncul hasilnya grade, better, dan most. Setelah itu kita langsung masuk ke hasil akhir. Di sini adalah kesimpulan dari semuanya, yang mana yang harus ditingkatkan, mana yang harus dipertahankan. Baiklah, itu dia hasil dari presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.